Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Edo Azani, NIM 2114200108 dari kelas IF 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang outlier. Pencilan atau outlier. Dalam statistik, pencilan atau outlier adalah nilai data yang menyimpang sangat jauh dari nilai data lainnya dalam sekelompok data yang ada. Adanya data yang menyimpang sangat jauh ini merupakan suatu peringatan bagi peneliti tentang adanya kesalahan atau ketidaknormalan data yang dapat berasal dari kesalahan alat ukur atau instrumen penelitian ataupun kesalahan. Dan adapun penyebab terjadinya pencilan ialah kesalahan entry data, kuesioner membingungkan, data bukan dari populasi sebenarnya. Selanjutnya, untuk menentukan apakah sebuah data termasuk pencilan atau bukan, kita harus melihat apakah nilai data tersebut masih termasuk ke dalam pagar dalam atau pagar luar. Pagar dalam dan pagar luar ini memiliki batas atas dan batas bawah. Nilai batas bawah pagar dalam adalah nilai data yang berada satu langkah di bawah nilai kuartil pertama, dan nilai batas atas pagar dalam adalah nilai yang berada satu langkah di atas nilai kuartil ketiga. Data yang tidak termasuk di dalam pagar dalam dinamakan pencilan minor atau minor outlier. Nilai batas bawah pagar luar adalah nilai data yang berada di dua langkah di bawah nilai kuartil pertama, dan nilai batas atas pagar luar adalah nilai data yang berada dua langkah di atas nilai kuartil ketiga. Data yang tidak termasuk di dalam pagar luar atau PL dinamakan pencilan mayor atau mayor outlier. Data yang berada di dalam pagar dalam PD dan pagar luar ini dapat kita buang dan tidak usah dianalisa. Misalnya kita memiliki data penggunaan internet per jam sebagai berikut: 38, 40, 41, 44, 100, 40, 44, 45, dan 47. Pada sekelompok data di atas ada nilai 100 yang menyimpang sangat jauh dari nilai-nilai lainnya. Kita perlu mengenali bahwa ini berpotensi menjadi pencilan. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mengenali pencilan ini adalah susun data dari terkecil ke yang besar, sehingga kita mendapati urutan mulai dari 39, 40, 41, 44, 44, 45, 47, 100. Yang kedua, kita menentukan nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan nilai kuartil ketiga. Lalu kita mendapati posisi seperti ini. 40 ini menjadi kuartil pertama, 44 menjadi kuartil kedua, dan 43 menjadi 45 dan 47 menjadi kuartil ketiga. Lalu kita jumlahkan kuartil pertama 40 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 40, dan kuartil 2 44, kuartil 3 45 ditambah 47 dibagi 2 sama dengan 46. Seperti ini. Yang ketiga, menentukan jarak antar kuartil, yakni dengan cara mengurangkan nilai kuartil 3 dengan kuartil 1 seperti di latihan sebelumnya. Jarak antar kuartil sama dengan
kuartil pertama kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Sama dengan 6. Yang keempat, menentukan pagar dalam atau PD. Kita perlu menentukan batas bawah dan batas atas pagar dalam. Untuk itu kita mencari nilai langkah atau L terlebih dahulu dengan cara mengalihkan 1,5 dengan jangkauan antar kuartil. Maka L sama dengan 1,5 kuartil 3 dikurang kuartil 1, sehingga diperoleh L sama dengan 1,5 kuartil 3 tadi ada 46 kurang kuartil 1 yaitu 40, maka hasilnya 9. Batas pagar dalam atau PD sama dengan kuartil 1 dikurang L. Kuartil 1 dikurang L. Kuartil 1 dikurang L, ini 40, kuartil 1 9 tadi langkah sama dengan 31 maksudnya. Batas atas pagar dalam atau PD kuartil 3 ditambah L 46 tambah 9, sehingga kita mendapati gambar seperti ini, hasil seperti ini. Ini batas bawah pagar dalam 31 dan ini batas atas batas bawah pagar dalam 31 dan batas atas pagar dalam adalah 55. Yang kelima, menentukan pagar dalam dan pagar luar. Kita juga perlu menentukan batas bawah dan batas atas pagar luar atau PDL. Untuk itu kita mencari nilai langkah L terlebih dahulu dengan cara mengalihkan 3 dengan jangkauan antar kuartil atau hamparan. Nilai L diperoleh menggunakan persamaan. L sama dengan 3 kuartil 3 dikurang kuartil 1, sehingga diperoleh L sama dengan 3, 46 kuartil 1 tadi, kuartil 3 dikurang kuartil 1 sama dengan 18. Lalu mencari batas bawah pagar luar kuartil 1, PL sama dengan kuartil 1 dikurang L, itu 22, dan batas atas pagar luar atau PL adalah kuartil 3 ditambah L 46 tambah 9 yaitu 64. Lalu ini 22 adalah batas bawah pagar luar. Ini kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lalu batas atas pagar luar adalah 64. Kita lihat nilai rata-rata yang dihasilkan jika nilai data 100 dibuang, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,2. Dan jika nilai 100 diikut sertakan, maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 8,9. Ditambahkan saja
ini jumlah data tadi dan dibagi dengan n atau banyak datanya. Jelas sekali terlihat bahwa kumpulan data kita terletak di kisaran 39 sampai 47. Maka akan sangat janggal jika nilai rata-ratanya adalah 48,9 di atas 47. Jadi nilai 100 ini termasuk pencilan mayor. Maka data ini harus dihapuskan karena akan dapat mengubah hasil penelitian. Dua kasus penyebaran data dan pembahasannya. PT Sejahtera memiliki 3 jenis barang yang dijual, yaitu menjual perlengkapan bayi, menjual tas, menjual sepatu, dan sepatu. Keuntungan bersih dari hasil dapatan selama 6 bulan terakhir disajikan pada tabel di bawah ini. Bisa kita lihat pada tahun 2016 di 6 bulan begini datanya, dan perusahaan ini akan mempertahankan 2 usaha dari 3 usaha yang dimilikinya. Tentukan 2 bidang usaha yang akan dilanjutkan. Langsung saja kita melakukan penyelesaian. Yang pertama, menentukan nilai rata-rata menggunakan persamaan. Langkah awalnya kita akan menghitung kolom di perlengkapan bayi. Kita menghitung data-data yang berada dalam kolom tersebut, lalu membaginya dengan 6. Hasilnya ada 35. Nah, ini 35 dan dibagi dengan 6, hasilnya adalah 5,8. Seperti itu. Lalu kita mencari, maka ini menjadi X bar atau jumlah rata-rata X. Lalu mencari XI dikurang X bar, yakni XI ini dikurang dengan ini, maka hasilnya mendapatkan angka ini. Mari kita kerjakan. Mungkin manual saja. Dan yang terakhir, Oke, sama. Kok sebentar sih? Bayi. Benar. Setelah itu kita mencari X1 dikurang X bar pangkat 2. Kita mengkalikan ini.
Oke, setelah itu kita buat ini sama dengan ini dikali ini. Langsung ditarik saja biar cepat. Oke, benar. Setelah itu kita komen benar. Setelah itu kita jumlahkan sama 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 ini kesini, jangan pakai sama. Iya benar. Setelah itu kita mencari simpangan baku dan koefisien keragaman dengan cara S pangkat 6,833 hasil dari X dikurang X bar pangkat 2 lalu dikurang 5 dan hasilnya adalah 1,169. Untuk koefisien keragamannya hasil dari penjumlahan simpang baku dikurang dengan rata-rata atau X bar tadi, lalu akan mendapati 0,200. Yang selanjutnya usaha menjual tas. Sama seperti yang tadi, ini berarti sebentar. Ini berarti sama dengan kita mengalihkan 1 berarti dikali dengan 1 itu dikali dengan oke, berarti kita sum